Legenda Joko Tingkir cukup terkenal di masyarakat Jawa. Bahkan suatu daerah mengklaim bahwa legenda itu berasal dari daerahnya, terutama di Tingkir, Salatiga, dan Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Itu merupakan satu pertanda bahwa Joko Tingkir karakter dan perbuatannya adalah sebuah tauladan untuk masyarakat yang menokohkannya dan nilai-nilai yang terkandung sebagai panutan dalam kehidupan. Alur cerita legenda Joko Tingkir, ia berangkat dari desa tempat tinggalnya menuju Kerajaan Demak untuk melamar sebagai prajurit kerajaan agar dapat bersatu dengan rajanya. Latar belakang legenda itu pada masa Kerajaan Demak ketika diperintah oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Perjalanan Joko Tingkir dalam legenda itu banyak terdapat simbol-simbol filosofis Jawa yang dipercayai saat itu bahkan sampai sekarang. Joko Tingkir melewati sungai atau bengawan, yakni air mengalir, adalah niat luhur mengawali jejibahan hidup untuk mencapai keluhuran, merupakan manifestasi dari nafsu mutmainah yang bersifat air berwarna putih. Niat harus didukung dengan keinginan dan usaha, maka Joko Tingkir menaiki rakit, dalam bahasa Jawa berarti getek, sebagai sarana perjalanannya yang penuh dengan resiko. Dalam hal itu Joko Tingkir melaksanakan nafsu supiah yang bersifat angin berwarna kuning. Proses perjalanan Joko Tingkir menjumpai beberapa rintangan. Dalam perjalanan menyusuri aliran sungai, Joko Tingkir di atas rakit dihadang oleh sekelompok buaya yang berjumlah 40, sehingga lajunya rakit terhalang. Joko Tingkir dapat mengalahkan 40 buaya yang menghalangi. Kemudian 40 buaya itu membantu laju jalannya rakitnya Joko Tingkir untuk memperlancar perjalanan. Dalam pemahaman Jawa, buaya berarti bebaya, bahwa apabila seseorang mempunyai niat atau kehendak harus melaksanakan prihatin, berpuasa selama 40 hari, dan apabila berhasil melalui keprihatinan atau berpuasa dari bebaya, akan mendapatkan berkah dari Gusti Allah. Setelah dapat menaklukkan 40 buaya, perjalanan Joko Tingkir berjalan dengan lancar, sehingga berhasil melewati Kedung Srengenge. Kedung berarti area dari sungai yang airnya dalam, Srengenge berarti matahari. Perjalanan Joko Tingkir semakin lancar karena diterangi oleh sinar matahari, yakni sinar kehidupan. Setelah menyelesaikan perjalanan lewat sungai, sampailah Joko Tingkir di wilayah Kerajaan Demak. Sesampainya di pintu gerbang kerajaan, Joko Tingkir dihadang dan dilarang memasuki kerajaan oleh salah satu pejabat kerajaan, yakni Dadung Hawuk yang berbadan tinggi besar dan berkulit hitam legam. Dadung berarti tali yang dipilin, Hawuk artinya kejam atau keras. Kemudian terjadi perkelahian antara Joko Tingkir dan Dadung Hawuk. Dadung Hawuk kalah dan tewas dengan sadak suruh. Sadak berarti tusuk, suruh berarti sirih. Dalam hal ini Joko Tingkir telah mampu mengendalikan nafsu alwama yang bersifat tanah berwarna hitam, adalah kesombongan dan kekejaman. Menurut pemahaman Jawa, suruh atau daun sirih lumah kurpe bedo nanging yen ginigit podo rasane, yang berarti daun sirih dua permukaannya berbeda, tapi kalau dikunyah rasanya sama. Manusia kalau lahir dan batinnya sama, harmoni, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Atas keberhasilannya itu, Joko Tingkir diterima sebagai komandan prajurit atau lurah tamtama di Kerajaan Demak. Joko Tingkir sudah mencapai sebagian besar keinginannya, tapi belum sempurna.
Ketika berhasil menduduki satu jabatan, Joko Tingkir masih tergoda oleh keadaan, kesombongan atas kedudukannya. Ia merasa segala sesuatu akan dapat diraihnya. Joko Tingkir tergoda oleh kecantikan seorang wanita, putri dari rajanya, yang merupakan gemerlapnya duniawi. Kemudian Joko Tingkir menjalin hubungan cinta dengan putri rajanya tersebut. Atas perbuatannya itu, ia mendapatkan hukuman sebagai konsekuensinya. Joko Tingkir diusir pergi dari kerajaan Demak. Hukuman itu tidak membuat Joko Tingkir sedih dan putus asa. Kesadaran spiritualnya menyadarkan dirinya sebagai manusia titah Gusti, masih belum mampu lepas dari kesalahan. Ia lalu pergi ke suatu tempat berguru kepada seseorang yang sudah limpat ing reh kabatinan di Banyu Biru. Ia lebih meningkatkan kepasrahan dan pendalaman spiritual untuk mencapai sejati diri dan tujuan diri. Setelah dapat menyelesaikan proses peningkatan spiritualnya di Banyu Biru, Joko Tingkir kembali ke kerajaan Demak untuk melamar sebagai prajurit lagi. Kebetulan di kerajaan Demak sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh seekor kerbau yang matanya merah menyala dan kedua telinganya disumpal oleh tanah liat. Kerbau itu mengamuk merusak segala bangunan di kerajaan, sehingga keadaan kerajaan sangat kacau. Kemudian dengan ketenangan dan kesempurnaannya, Joko Tingkir dapat menaklukkan dan membunuh kerbau itu dengan hantaman telapak tangan kanannya. Manusia yang tidak mau melihat keadaan atau lingkungan dan tidak mau mendengar nasihat serta pelajaran luhur, cenderung berbuat sesuka dirinya. Akhirnya akan hancur oleh perbuatan dan tingkah lakunya sendiri. Dalam hal ini, Joko Tingkir telah mampu membunuh nafsu amarah yang bersifat api berwarna merah. Ia telah berhasil mengendalikan kemarahan, keserakahan, dan kesombongan diri. Oleh keberhasilannya itu, Joko Tingkir diterima kembali sebagai salah satu pejabat di kerajaan Demak, bahkan diangkat sebagai pejabat tinggi, sehingga berhasil bertemu dan bersatu dengan rajanya. Joko Tingkir sebagai kawula pada hakikatnya dengan segala perjuangannya menjalankan tugas suci sebagai umat, berbekal ketulusan, kepasrahan, tata krama lingkungan, dengan proses yang terukur sesuai dengan keyakinannya, serta berbekal saringat, akhirnya berhasil bersatu dengan rajanya. Dalam tarekat ketika meninggalkan kerajaan menuju Banyu Biru, dalam proses introspeksi ia melakukan takanus atau semedi sebagai simbolisasi keilahian. Joko Tingkir telah mencapai spiritual sterition, pengalaman spiritual yang tinggi, dan kesempurnaan atas pencapaian tataran makrifat. Kemudian berhasil menyatu dengan Gustinya, tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya.